Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing tentang belanja grocery shoppingku mingguan di Australia. Gimana aku bisa spend $50 per minggu atau bahkan kurang untuk aku sendiri gitu. Oke, jadi teman-teman, kenapa aku bikin video ini itu ada triggernya. Jadi kayak minggu lalu itu aku ada ngepost aku ada ngepost konten di sosial media thread namanya, punyanya Instagram ya, punya Meta. Jadi di situ aku ada ngomongin lah tentang belanjaanku di Costco, karena waktu itu kan aku baru pertama kali ke Costco ya. Jadi aku ada kaget karena ngelihat akhirnya aku tuh spend kayak hampir $400 gitu loh, dengan biasanya aku tuh cuman spend $50 sampai $100 per minggu untuk berdua ya, which is itu ya $50 maksimal seminggu untuk sendiri. Nah di situ ketika aku bilang $50 grocery shoppingku per minggu, itu banyak banget yang julid ya. Jadi terutama netizen Indonesia yang tinggal di Australia yang ngerasa udah lama di sini kayak alah ini mah konten doang, bacotan orang kayak gitu-gitu loh kayak oke. So aku bikin thread lanjutan kan. Nah di thread selanjutnya itu aku nanya ke teman-teman kan tentang budget mereka lah istilahnya kayak gitu, dan itu responnya banyak banget yang juga sama kayak aku. Bahkan mereka tuh bisa kayak cuman $20, $30 per minggunya dengan memanfaatkan banyak sumber daya kayak gitu. Nah terus itu kenapa aku bikin video ini, jadi kayak untuk mungkin lebih kasih tips atau sharing pengalamanku ya, gimana aku bisa spend money untuk grocery shopping itu murah, $50 most of the time, atau bisa di bawah $50 per minggunya. Oke, kita langsung aja bahas dari poin yang pertama. Oke, nah teman-teman, di sini aku di poin pertama ini sebenarnya udah mewakili semua ya, yaitu masak. Nah, jadi itu kenapa kalian harus masak sendiri teman-teman. Itu kenapa grocery shopping kalian pastinya akan lebih murah kalau kalian masak sendiri daripada terus beli di luar. Dan untuk aku pribadi ya, itu aku ketika aku makan di luar itu aku ngerasa 90% atau 85% ya, apa 90% itu nggak worth it teman-teman. Jadi kayak misalnya aku makan satu porsi makanan yang kayak $20 sampai $30 gitu ya, dengan makanan yang aku dapat itu kadang-kadang atau sering kali ya, itu nggak worth it. Aku rasanya kayak apaan segini doang udah 300.000. Sedangkan kalau aku masak dengan budget itu makanan gue mewah banget jadinya, kayak bisa beli banyak itu loh, kayak bisa beli ikan satu ekor ikan, atau bisa beli salmon yang mahal kan gitu. Itu kenapa aku milih mending masak deh daripada beli di luar. Tapi ya tentunya ini beda-beda ya, tergantung teman-teman. Ini karena pendapatanku sendiri di Australia itu bisa dikategorikan sebagai miskin ya karena gajiku sekarang itu aku dapatnya UMK Australia gitu guys. Nanti mungkin kalau aku dapat pendapatan yang lebih tinggi dari sekarang, yang mungkin aku bakal spend banyak buat makan di luar, siapa tahu kan. Tapi kalau sekarang sih aku lebih kayak masak aja guys, karena lebih sehat, lebih murah, dan porsinya lebih banyak itu guys. Oke, nah poin kedua ya teman-teman, untuk hemat juga untuk grocery shopping itu adalah, kalian percaya nggak kalau misalnya kalian masak sendiri dibanding masak untuk berdua, bertiga, berempat, itu lebih murah kalau kalian masak banyak kan sebenarnya kalau hitungnya. Karena gini teman-teman, kalau kalian masak sendiri, hidup sendiri, dengan kalian hidup berdua, anggap aja roommate gitu ya, atau housemate, itu tuh sebenarnya secara teori itu tuh nggak beda jauh teman-teman. Dengan bahan yang kalian keluar itu nggak beda jauh, itu bakal beda dikit aja, tapi kalian udah bisa makan berdua gitu. Dan aku juga tahu banyak teman-teman yang backpacker yang kayak pakai visa working holiday juga, itu tuh banyak yang kayak nyewa satu rumah misalnya. Mereka juga kayak gitu sistemnya, kayak sekali belanja itu untuk semuanya makan bareng-bareng kayak gitu, gantian aja masaknya kayak gitu. Itu kenapa aku pribadi lebih menyarankan kalian untuk hidup minimal 2 orang, untuk misalnya cutting budget lah gitu ya, untuk lebih hemat masaknya gitu teman-teman. Terus aku mau kasih contoh kali ya teman-teman. Kalau kayak misalnya kenapa aku suka lebih masak sendiri itu, kalau misalnya aku beli dumpling
dumpling satu bag gitu yang 300 gram itu harganya tuh kayak 8 atau 9 dolar gitu kan. Nah sedangkan kalau aku masak sendiri dumpling itu aku bisa spend budget 15 dolar. Itu aku udah dapet kayak berat jadinya itu kayak sekitar 2 kiloan 3 kilo kayak gitu. Itu kenapa aku pilih masak sendiri, karena lumayan banget bedanya teman-teman, dan itu aku bisa nyetok kayak buat 2 atau 3 minggu gitu teman-teman. Nah poin ketiga ini karena aku dari Australia itu udah setahun ya, dan aku tinggal di daerah yang sama BTW dari setahun itu. Jadi itu kenapa aku di Australia ini, khususnya di daerahku di Brunswick ya, itu tuh aku udah hafal teman-teman dimana beli. Misalnya aku mau beli sayuran murah itu di mana, aku mau beli daging-dagingan murah di mana. Jadi kayak ya pokoknya udah hafal itu loh teman-teman, karena udah di sini aja setahun kayak gitu. Itu kenapa aku bisa save budget dibandingkan kalian kalau misalnya mau belanja cuman di satu tempat aja. Kayak misalnya kalian ke supermarket ya, ke Woolies, mungkin oke lah ya satu tempat kayak gitu, tapi kalau kalian emang nyari yang murah, itu better kalian ke tempat-tempat tertentu sih. Oke, nah poin selanjutnya ini poin keempat ya teman-teman. Nah di poin ini aku bisa bilang ini kalau buat aku pribadi ini poin yang lumayan penting ya, yaitu kalau belanja itu ke pasar teman-teman. Nah karena aku tinggal di Brunswick, di dekat, nggak tahu jauh lah ya dari CBD Melbourne. Nah kalau di sini tuh aku ada beberapa opsi pasar ya. Kalau paling deket itu aku biasanya ke Coburg Market, tapi aku paling sering itu ke Preston Market. Tapi aku kadang-kadang juga ke Queen Victoria Market, jadi beda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi itu aku paling suka ke Preston Market. Kenapa? Karena itu lebih nyaman untuk belanja kalau aku ya. Kayak itu lengkap banget teman-teman, kalau beli kayak ikan, daging, seafood segala macem, sayur-sayuran itu banyak sellernya. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja yang mana yang murah antara satu seller sama seller lain. Itu kadang sebelahan store aja nih, itu harganya bisa beda banget. Jadi kalian harus pintar-pintar ngecek harga sih baru beli. Kalau aku sih biasanya keliling dulu ya, keliling sekali lihat yang mana yang paling murah, itu yang aku beli. Jadi nggak langsung aku datang langsung beli yang mana aja, nggak gitu, karena emang kenyataannya beda-beda harganya kayak gitu. Nah masih tentang pasar tadi ya, kalau di Preston khususnya Preston Market itu tuh mereka ada deal gitu loh. Kalau misalnya kayak jam-jam mau tutup ya, karena mereka kan tutup jam 3 sore. Jadi misalnya kalian datang kayak jam 2.30, udah mau jam 3, itu sale-nya gede-gede banget teman-teman. Kayak misalnya aku pernah dapat satu box alpukat. Satu box tuh banyak banget isinya, kayak mungkin 12 atau lebih, aku ada lupa. Satu box itu aku cuma dapat 2 dolar. Nah masih ngomongin tentang pasar ya, atau secara keseluruhan grocery shopping lah ya. Nah tips dariku itu kalian tuh harus beli yang sesuai sama seasonnya. Jadi kalau misalnya lagi musim panen apa ya, panen pisang mungkin ya, jadi kayak kalau aku pribadi itu udah tahu kalau pisang per kilo paling murah tuh di harga berapa. Jadi kalau murahnya pisang itu aku beli pisang. Jadi kan aku udah hafal tuh harga termurah. Misalnya kayak tadi aku beli ikan ya, ikan barramundi itu aku udah tahu harga termurahnya tuh di 13,99 dolar per kilo. Jadi kalau misalnya di minggu itu aku ke pasar dan harga termurahnya di 19,99 per kilo, itu aku nggak beli biasanya. Aku better beli daging lain, atau aku nunggu mau beli barramundi di minggu depan mungkin kalau harganya lebih murah gitu kira-kira teman-teman. Oke, next di poin kelima ya. Nah teman-teman, aku tuh kan punya banyak membership ya, kayak misalnya Flybus, Woolies. Tapi yang aku pakai dominan itu Woolies. Kenapa? Karena aku biasanya cuma ngumpulin, fokus gitu loh, ngumpulin ke satu membership. Kalau aku kayak gitu, dan aku senangnya kayak gitu. Dan kalau di Woolies itu mungkin teman-teman taunya cuman kalau kayak ngumpulin 2000 poin jadinya cashback 10 dolar kan. Nah tapi ternyata nggak itu aja benefitnya. Kalau aku pribadi itu ngulik ya di aplikasinya itu. Jadi misalnya kayak aku cek nih makanan apa yang aku beli dengan poin tergede, itu biasanya yang aku beli. Jadi kayak misalnya lagi ada kayak weekly booster gitu ya poin. Misalnya kalau di kartu Wooliesku itu ada, misalnya dia bilang kalau beli beef mince gitu ya 500 gram itu aku bakal dapat 120 poin. Nah dan karena aku tahu beef mince itu nggak bakal diskon gimana, itu nggak pernah biasanya, jadi better ya aku beli itu karena poinnya gede.
Nah terus masih dengan Woolies ya, kartu membershipnya. Aku tuh sering dapat misi ya kalau di accountku, kayak misalnya kalau belanja berturut-turut 2 minggu minimal $90, itu aku dapat cashback $20 gitu. Atau yang kemarin yang terbaru itu aku belanja misalnya kayak berturut-turut 4 kali $90, itu aku dapat $50 cashback. Itu lumayan banget guys. Jadi itu kenapa aku, kalau yang masih aku bisa gapai misinya ya aku ikutin. Soalnya kenapa, kalau misalnya kayak gitu walaupun kayak $90 gitu ya, itu aku biasanya beli yang barangnya di stok, nggak ada expirednya. Kayak misalnya toilet paper gitu-gitu guys, pokoknya yang bisa aku stok lama lagi gitu. Nah ini masih tentang Woolies ya, atau supermarket secara keseluruhan ya. Nah kalau aku pribadi guys, aku itu bandingin kayak antara Woolies, Coles, sama Aldi ya. Nah yang Aldi ini aku coret. Kenapa? Karena nggak diskon. Jadi kalau misalnya aku bandingin secara fair ya, head to head, itu sebenarnya kalau aku pribadi menurutku itu lebih murahan Woolies atau Coles dibandingin Aldi kalau saat mereka diskon gitu. Karena aku pribadi beli barang-barang di Woolies atau di Coles itu pas diskon aja. Kayak misalnya aku baru beli kemarin itu, aku beli chicken wings 2 kilo, dia ada diskon, cuman aku bayar $4,7 gitu. Jadi aku biasanya cuma beli barang yang diskonnya setengah harga atau diskonnya banyak lagi gitu di supermarket ya. Jadi ya itu cara aku untuk save budget guys. Nah next, aku juga pakai aplikasi tambahan namanya Shopback. Jadi kalau kalian pakai Shopback ini, dia banyak cashback ya kalau belanja online kayak gitu, dan di Woolies atau Coles itu salah satunya. Jadi kalau misalnya aku beli click and collect order dari websitenya atau aplikasinya Woolies, itu tuh aku bakal dapat cashback entah kayak 0, berapa persen atau 1% tergantung ya. Jadi biasanya kayak kalau aku belanja $50, itu aku dapat cashbacknya kayak $1 gitu, atau $2 kadang-kadang kayak gitu. Dia lumayan lah, ekstra dolar gitu. Untuk aku pribadi itu aku kumpulin biasanya. So ya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di teori kayak gini mungkin agak susah ya untuk digambarkan, diimajinasikan kayak gitu. Dan mungkin next kayak aku better bikin video kayak daily menu masakanku nggak sih, terus aku kayak rinciin harganya berapa habisnya kayak gitu. Mungkin ya kalau ada waktu aku kayak mau bikin gitu deh ya. Tapi secara keseluruhan aku udah mention itu poin pentingnya ya, itu aja sih guys sebenarnya. Kayak masak terus beli sesuatu tuh pas diskon kalau aku pribadi kayak gitu ya. Terus juga kayak kalau aku sih nggak beli junk food ya. Aku bukan tipe orang yang beli snack kayak gitu guys. Jadi aku biasanya beli emang real food sih, kayak beli daging, sayur, buah gitu, hal yang pokok lah kayak gitu. Oke guys, sekian dulu kali video kali ini ya. Next video mungkin aku bakal bahas tentang caranya hemat secara keseluruhan kali ya untuk kehidupanku di Australia. Mungkin kayak gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah gitu, atau DM Instagram juga boleh. Kalau aku bisa jawab, aku bakal jawab gitu guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye.